Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Lukmal dengan NIM 20 59 30. Dan saya Rizky Ridho Utomo, NIM 2050933433. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah kendaraan listrik dan hibrid. Akan tetapi pada studi kasus ini kita akan lebih ke arah kendaraan hibrid. Nah, apa itu kendaraan hibrid? Kendaraan hibrid merupakan kendaraan yang memiliki dua sumber tenaga, diantaranya yaitu mobil ICE atau internal combustion engine dan kendaraan listrik. Nah, kedua ini dipadukan jadi satu sehingga dinamakan kendaraan hibrid. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi komponen mobil listrik yang akan disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, mengenai identifikasi komponen pada kendaraan mobil hybrid, yang pertama adalah ICE atau Internal Combustion Engine. Mesin ini serupa dengan mesin bensin lainnya yang umumnya digunakan pada mobil dengan sistem EV. Namun, khusus untuk mesin pada mobil hybrid ini, mesin dirancang sedemikian rupa akan memiliki performa dan efisiensi yang sangat maksimal. Fungsi dari mesin pada mobil hybrid ini adalah untuk memutar roda yang digunakan secara bergantian atau bersama-sama dengan komponen elektrik motor. Komponen selanjutnya adalah cooling system, merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi dan dengan mekanisme mesin diubah menjadi tenaga gerak. Sistem pendingin digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Selanjutnya adalah thermal system, menjaga suhu elektrik motor dan berbagai komponen elektrik lainnya. Dengan begitu, komponen mobil tetap berada dalam suhu normal meskipun mobil listrik melaju kencang dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah Power Electronic Unit atau PCU, merupakan pengaturan dari seluruh sistem pada mobil hybrid. Fungsi dari Power Control Unit ini adalah untuk mengatur energi listrik yang dibutuhkan dan dihasilkan dari masing-masing sumber pembangkit untuk memutar roda sesuai dengan kebutuhan selama pengendalian. Power Control Unit memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai konverter dari DC ke AC untuk memutar motor listrik, konverter untuk meningkatkan tegangan listrik, serta sebagai DC to DC converter menjadi tegangan rendah. Kemudian ada Power Split Unit. Power Split Unit ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mentransfer putaran dari mesin pembakaran dalam atau ICE atau dari motor listrik untuk diteruskan ke roda. Kemudian ada electric motor. Electric motor digunakan sebagai sumber tenaga penggerak roda mobil selain mesin pembakaran dalam. Jika mesin pembakaran dalam menggunakan bensin untuk memutar roda, maka motor listrik ini menggunakan arus listrik yang berasal dari baterai untuk digunakan memutar roda. Motor listrik yang pada mobil hybrid dirancang khusus dengan desain yang kompleks dan memiliki efisiensi tinggi sehingga akselerasi yang lembut namun bertenaga bisa didapatkan. Kemudian ada propeller shaft. Kegunaan komponen tersebut meneruskan putaran yang berasal dari power speed unit ke diferensial. Komponen propeller shaft sendiri terbuat dari silinder baja yang memiliki kemampuan menahan gaya putar. Hampir setiap komponen tersebut dilengkapi dengan balance wheel pada bagian luarnya untuk menjaga keseimbangan poros propeller. Baik, selanjutnya adalah high voltage baterai atau baterai. Baterai untuk mobil hybrid sendiri umumnya menggunakan nickel metal hydride atau NiMH baterai sebagai sumber tenaga mobil. Fungsi utama dari baterai pada mobil hybrid ini adalah untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh generator sekaligus digunakan untuk memutar motor listrik guna memutar roda mobil. Baterai yang digunakan pada mobil hybrid biasanya tidak memerlukan pengisian ulang dari sumber listrik di luar mobil. Selain itu, baterai ini juga tidak membutuhkan penggantian baterai secara periodik layaknya baterai pada mobil-mobil konvensional. Akan tetapi, pada studi kasus ini kita menggunakan jenis mobil hybrid PHEV, di mana mobil PHEV sendiri itu yaitu disupport dengan external charger. Selanjutnya yaitu suspensi McPherson. Untuk suspensinya sendiri, untuk
kali ini yaitu menggunakan sistem suspensi magnetic strut, di mana fungsi utama adalah meredam atau menyerap berbagai getaran mobil yang dihasilkan dari permukaan jalan. Selanjutnya adalah onboard charger. Nah, onboard charger sendiri ini yang menyupport sistem charging dari eksternal ke baterai. Nah, onboard charger sendiri yaitu mempunyai fungsi untuk merubah dari tegangan AC ke DC sehingga nanti akan disimpan di baterai pack gitu. Selanjutnya yaitu diferensial. Diferensial sendiri mempunyai fungsi untuk membagi putaran yang berasal dari power split device ke roda kiri dan kanan yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Beberapa komponen yang ada dalam diferensial, beberapa dalam membedakan putaran pada roda kanan dan kiri, diantaranya diferensial karir, pinion gear, dan side gear. Selanjutnya adalah exhaust system. Exhaust system sendiri yaitu berfungsi untuk memastikan efisiensi mesin pada kendaraan hybrid. Nah, sistem exhaust ini bekerja untuk membuat kinerja mesin agar tetap efisien dengan cara memperbaiki tingkat pelepasan gas buang dari mesin. Nah, yang terakhir yaitu charging port sendiri. Charging port mempunyai fungsi untuk mengalihkan arus listrik AC dan mengubah arus listrik AC menjadi DC lalu disimpan di dalam baterai. Nah, berikut adalah merupakan contoh dari kendaraan PHEV dari Toyota dengan merek CHR Hybrid 4x4. Untuk kendaraan ini memiliki cc yaitu 1800 cc. Berdasarkan data yang kami peroleh, untuk efisiensi konsumsi bahan bakar mencapai 24 km per liter. Untuk tipe mobil ini sendiri yaitu ada dua. Yang pertama mobil yang tipe ECE dan tipe hybrid. Nah, pada studi ini kita menggunakan CHR yang hybrid dan 4x4. Untuk jenisnya yaitu PHEV, dia support charging dari eksternal gitu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengobrol tentang identifikasi komponen, ya, selanjutnya yaitu keuntungan mobil hybrid. Apa sih keuntungan mobil hybrid? Yang pertama, irit bahan bakar. Nah, untuk irit bahan bakar pastinya itu sudah dipastikan pada channel YouTube Fitra Eri. Nah, Fitra Eri merupakan YouTuber profesional yang terkenal di Indonesia. Nah, dia itu pernah melakukan eksperimen terkait mobil hybrid di mana pada rute tol 24 km per liter itu untuk konsumsi keiritan bahan bakarnya. Sedangkan untuk rute dalam kota 21,9 km per liter. Nah, selanjutnya adalah emisi gas buang rendah. Nah, isu terkait global warming sekarang kita sudah tidak asing lagi ya. Terkait global warming, banyak peneliti yang telah menyatakan bahwa efek rumah kaca yang diakibatkan dari gas buang itu mengakibatkan rumah kaca semakin menipis. Dengan adanya mobil ini diharapkan nanti penurunan rumah kaca semakin menipis akan berkurang gitu. Selanjutnya yaitu tenaga lebih besar. Nah, dengan mempunyai dua sumber tenaga, pastinya mobil ini akan mempunyai tenaga yang lebih besar dari mobil-mobil yang sebelumnya. Gitu. Selanjutnya yaitu suara lebih halus. Nah, pastinya dengan mobil listrik ini suara akan lebih redam, nyaman digunakan oleh penggunanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.